Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita patut bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, di mana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan selayaknya kita bersyukur dan menikmati anugerah Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Mari sidang jemaat kita siapkan hati kita dengan kesungguhan hati, kita datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, sementara musik dan singer akan menaikkan pujian mulia bagi Anak Domba.
Dalam Mazmur 138 ayat 1 dan 2 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita naikkan dengan kesungguhan hati kita bersama-sama. Mulia bagi Anak Domba. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang baik bagi kami sekalian. Engkau Allah yang rela menderita, mati di atas kayu salib untuk membasuh setiap dosa manusia yang sudah putus hubungan dengan Engkau. Dengan kehadiran-Mu bagi kami saat ini, memberikan jaminan bahwa kami adalah bagian dari kerajaan-Mu yang luar biasa. Bapa Surgawi, dalam kami memperingati kematian-Mu, biarlah kami semua sungguh-sungguh diberikan dorongan hati yang tertuju kepada Engkau untuk memaknai pengorbanan-Mu bagi kami.
Dan dalam kebaktian ini, biarlah juga Engkau yang membasuh jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, untuk Engkau pakai memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap memuliakan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua sama dalam keadaan yang sehat dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa kasih Tuhan besar bagi kita semuanya. Hari ini kita memperingati peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib untuk menyelesaikan dan menuntaskan dosa umat manusia. Dan biarlah di hari ini juga kita akan memaknai kematian itu sebagai bukti kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saya menyambut kita semua untuk bisa merasakan kasih-Nya dan kuasa-Nya bekerja atas kita hari ini. Selamat berbakti, selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Seperti air ia tercurah, segala tulang terlepas dari sendinya. Hatinya laksana lilin yang hancur luluh, kekuatannya kering seperti beling. Lidah melekat di langit-langit mulutnya, dan di dalam debu maut ia telah diletakkan. Gerombolan penjahat mengepungnya, mereka menusuk tangan dan kakinya. Ia dijadikan bahan tontonan, dan mereka membuang undi atas jubahnya. Tubuhnya remuk redam, darah mengalir dari kaki salib. Deras mengucur turun di sela-sela bebatuan Golgota, menghanyutkan segala noda dan dosa manusia. Mendung dan gelap menyergap. Alam semesta memandang duka ke arah Bukit Lara. Oh, betapa tak tertanggungkan nestapamu, ya anak domba Allah. Untuk sebuah janji yang harus digenapi, dengan gagah engkau menyerahkan nyawa dan melangkah turun ke dalam dunia orang mati. Kegelapan menyelimutimu, iblis larut dalam pesta pora kemenangan semu. Namun justru melalui penderitaanmu kami dapat menggapai sorga baka. Bilur-bilurmu menyembuhkan, darahmu menyucikan, kematianmu menghidupkan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam hai engkau yang diberkati, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Karena salib Tuhan, karena penderitaan yang Tuhan alami untuk menebus dosa kita, itulah menjadi sumber pengharapan dan kasih karunia dalam hidup kita. Kita nyatakan dan imani, karena salib Tuhan kita menang,
kita beroleh pengharapan. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. mari kita aminkan bahwa karena salib Tuhanlah kita menang. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Di tengah dunia yang sedang dilanda persoalan COVID, pekerjaan sulit, ekonomi menurun, sekolah anak-anak tidak maksimal. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kasih yang tidak pernah meninggalkan kami. Bila kurenungkan, betapa beruntungnya kita, ku dapat mengenal-Mu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihi-Mu. Jerit tangis, duka dan air mata melanda dunia ini. Tetapi kami tahu harus kemana kami berseru. Pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai tanda bukti kasih-Mu. Jangan takut karena Tuhan selalu beserta kita. Jika kita mengandalkan kepada manusia, mungkin Bapak Ibu Saudara kita mengalami kekecewaan.
di masa COVID seperti ini, mungkin banyak hal, banyak persoalan yang muncul. Namun hari ini kita diingatkan untuk kita sudah dibebaskan dari ketakutan karena kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari bersama-sama nyatakan bahwa ketika kita mengalami ketakutan di masa seperti ini, yang kita cari hanya kasih sejati, yaitu kasih Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kita nyanyikan sekali lagi, kemanakah kami? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Nyatakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, amin. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal yang sudah kita alami,
Tapi banyak juga yang menyebabkan kita tidak datang ke hadapan Tuhan. Hari ini mari bersama-sama menaikkan doa kita, meminta ampun di hadapan Tuhan jika kita lalai di hadapannya. Hari ini kita mari bersyukur kepada Tuhan untuk segala kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena Tuhan sudah terlebih memberi banyak buat hidup kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Singer akan menaikkan pujian Allah mengerti, Allah peduli. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan doa kita di hadapan Tuhan. Segala persoalan kita, Dia tidak membiarkan kita menghadapi semuanya seorang diri. Tuhan, Kau mendengar doa anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memberi yang terbaik dalam hidup kami. Inilah doa kami dengan pujian kami sebagai doa di hadapan Tuhan. Kami ingin nyatakan Allah peduli, Allah mengerti. Mari kita katakan Allah mengerti, Allah peduli. Dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam bahwa Allah mengerti dan kita tidak dibiarkannya sendiri. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tony dengan tema Kehadiran Kristus membebaskan kita dari ketakutan. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan dengan kesungguhan hati kita.
untuk kita dibukakan untuk bisa melakukan sesuai firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita dan mengatakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku. Mari kita nyanyikan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah ku percaya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya firman yang kami dalami pada kesempatan pagi ini meneduhkan jiwa kami dan memberi kami berkat yang indah berkaitan dengan apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami hari ini. Biarlah di peristiwa kematian-Mu membawa kami untuk melihat keagungan dan kemuliaan dan keselamatan di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat Bethlehem yang terkasih. Dan kita bersyukur hari ini karena hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang luar biasa, hari yang khusus, dan semua umat Kristiani di seluruh dunia
mengadakan kebaktian yang sama seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu kebaktian Jumat Agung atau yang banyak orang kenal dengan Good Friday. Dan saya rindu supaya kita juga memahami tentang Good Friday ini, Jumat yang baik bagi kita. Mengapa disebut baik? Padahal kalau kita lihat bahwa ada kematian di sana. Kenapa bisa dikatakan baik? Padahal kita harus memperingati peristiwa yang pahit, peristiwa penderitaan yang luar biasa, peristiwa yang bisa dikatakan tidak sebuah orang bisa mengalami peristiwa itu. Hanya satu pribadi yang bisa menanggung semua peristiwa itu, yaitu Yesus Kristus. Dan apakah kematian Kristus bagi kita itu baik? Nah, ini yang perlu kita dalami hari ini untuk menolong kita memahami betapa luar biasa kehadiran Kristus melalui kayu salib dan memberikan kita kebebasan, kemenangan, dan memberikan kita kekuatan sehingga kita terhalau dari segala ketakutan kita. Hal ini akan terjawab di sepanjang bulan ini, karena di bulan April ini gereja kita akan mendalami satu tema yang luar biasa yang memiliki landasan yang kokoh dalam kita mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yaitu kehadiran Kristus membebaskan kita dari ketakutan. Diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15 dan 2 Timotius 1 ayat 7. Hal ini juga yang menjadi tema Paskah di tahun 2021 ini. Dan dari tema ini, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk masuk dalam satu bagian yang penting untuk memahami tentang makna dari kematian Kristus dalam perspektif Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 sebagai tema yang menarik dalam Jumat Agung hari ini. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2. Bagian ini berkata seperti ini: sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Sekali lagi saya baca buat kita sekalian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berbahagialah orang yang bukan saja membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Di Jumat Agung ini kita memperingati peristiwa yang hebat, peristiwa yang agung, peristiwa yang sempurna, tetapi juga bisa dikatakan bahwa peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dan memberi arti yang dalam hidup kita, berkaitan dengan kematian Kristus. Apa makna dari kematian Kristus bagi kita semua? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita untuk kita dalami bersama-sama, supaya kita bisa mengerti dengan jelas dan dengan benar tentang makna dari kematian Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayat 2, kita akan temukan jawabannya di situ. Coba perhatikan di dalam ayat 2 bagian A, firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Sekali lagi saya baca, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kata Alkitab demikian. Jadi yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, makna dari kematian Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa
kematiannya menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah bagi orang berdosa. Jadi jelas di sini. Jadi kematiannya sekali lagi menunjukkan kekayaan kasih dan anugerahnya bagi orang berdosa. Allah memberi kita pola yang asli, yaitu mengasihi tanpa batas. Dan kalau saudara lihat kasih itu dimulai dari mana? Ini yang sudah Allah lakukan di Taman Eden, suatu tempat yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan dan penuh dengan kasih. Ya, di tempat ini Alkitab memberitahu kepada kita, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ciptaannya ditempatkan supaya mereka memuliakan Allah, bersekutu dengan Allah. Di tempat ini juga kasih yang luar biasa dialami, kasih tanpa pamrih nyata dan dilakukan, kasih yang memberikan segalanya diizinkan dan dijalankan di sana, kasih yang berkorban terbukti, kasih memikat karena dorongan hati nurani yang bekerja, kasih yang murni diperlihatkan oleh manusia pertama tanpa malu, kasih yang sempurna dipertontonkan oleh seluruh ciptaannya. Namun kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam kitab Kejadian, kasih yang luar biasa ini menjadi rusak ketika manusia itu, Alkitab beritahu dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, jatuh dalam dosa. Artinya bahwa manusia mengambil jalannya sendiri. Yesaya pasal 53 ayat 6 berkata demikian, ia tidak memikirkan lagi tentang Allah. Roma 3 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Manusia gagal menjadi kembali kepada standar yang ditetapkan oleh Allah untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kegagalan inilah yang disebut dengan dosa. Kalau saudara perhatikan teks asli yang dicatat dalam Alkitab berkaitan dengan dosa adalah hamartia, berarti tidak mencapai target atau sasaran atau tidak mengikuti standar Tuhan. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa dosa memicu manusia untuk melakukan apa yang salah dan apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah yang disebut dengan pemberontakan untuk menentang Tuhan. Kalau lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Dan ketika manusia tidak lagi berada di bawah standar Allah, maka dia menyimpang dari kebenaran. Itulah sebabnya kalau kita lihat manusia itu, dia tidak percaya kepada Allah, dan biasanya dosa dimulai dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi bagi manusia pertama. Akibatnya apa kalau kita lihat? Dosa mengasingkan manusia dengan Allah. Roma 3:23 berkata demikian. Dosa mengakibatkan maut, putus hubungan atau terpisah dengan Allah. Manusia tidak lagi dapat mengenal Allah. Manusia tidak tunduk dan tidak mampu untuk taat kepada Allah. Maut menjadi bagian dalam hidup manusia, sehingga dia ada dalam hukuman yang kekal, dan kematian membawa kebinasaan di dalam hidupnya, dan dia ada dalam murka Tuhan. Dan ini yang disebut dengan kutuk dosa. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5, firman Tuhan mau mengajak kita untuk memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam bagian A. Di dalam ayat 2 dia berkata, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu. Ini penting untuk kita tahu bahwa kematiannya di atas kayu salib untuk memberikan, menyatakan kasihnya kepada kita, supaya kita diselamatkan dari kutuk dosa, supaya kita diselamatkan dari hukuman kekal. Makanya Yohanes 3:16 dia berkata, ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa anaknya Yesus Kristus, dialah yang menyelamatkan kita. Mengapa ia mau berkorban bagi kita? Mengapa dia mau mati di atas kayu salib bagi orang berdosa?
Ini bukan karena kehebatan kita, tetapi Alkitab berkata di sini, ini menurut kekayaan kasih karunia-Nya, atau yang kita sebut dengan anugerah atau grace. Dalam bahasa asli itu menunjuk kepada agapao. Efesus pasal 1 ayat 7 berkata demikian. Inilah kasih Allah kita, yaitu supaya kita beroleh pengampunan dosa. Apa yang bisa kita ambil dari bagian ini? Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kekayaan kasih dan anugerah Allah memberikan kita jaminan bahwa kalau kita percaya kepadanya dan melakukan kebenaran dan mengaplikasikan firman dalam hidup kita, maka anugerah itu menyertai hidup kita. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, Yesus sudah dipaku di kayu salib. Dia mati, tumpahkan darah buat kita, korbankan jiwanya buat kita. Itu semua karena anugerah. Saya mau beritahu kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita memakukannya kedua kali di atas kayu salib. Tidak mungkin akan terjadi hal itu. Ketika kita beriman kepada Kristus, itu berarti kita mengenakan kebenaran. Kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Kita menerima dan kita menanggung apa yang Dia sudah tanggung di atas kayu salib, supaya kita berkenan kepadanya. Itulah sebabnya Dia rindu sebagai orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Betlehem yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersama-sama selalu ingat akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, saya rindu membawa saudara makna dari kematian Kristus yang sesungguhnya. Bagian B di dalam ayat 2, firman Tuhan berkata begini, dalam Efesus pasal 5 ayat 2, kalau saudara perhatikan, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi makna yang kedua selain kematiannya menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah bagi orang berdosa, yang kedua Alkitab memberitahu di dalam bagian ini, kematiannya untuk membebaskan kita dari kesia-siaan cara hidup duniawi. Wah, menarik ini kalau saya selidiki dalam bagian ini. Kenapa ini berkaitan dengan cara hidup duniawi? Kita bebas dari kesia-siaan. Karena kalau kita melihat di dalam bagian-bagian sebelumnya, kita menemukan bahwa dosa membuat kehidupan kita berbeda, berada dalam kesia-siaan. Berada dalam kesia-siaan. Padahal kalau kita selidiki bagian ini, Alkitab memberikan kepada kita pola kasih yang sempurna, yang seharusnya menjadi contoh yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Kasih yang diajarkan Allah di dalam bagian ini adalah kasih yang asli, itu yang disebut dengan agape. Tetapi dunia memalsukannya dengan nafsu, sehingga kasih agape dia menjadi kasih yang tidak seperti yang sebenarnya. Ya, itulah yang disebut ketidaktulusan terjadi di dalam bagian ini, sehingga cinta kasih yang agung yang Tuhan sudah taruh di atas kayu salib itu turun derajatnya menjadi keserakahan yang berujung pada kepentingan diri sendiri. Ini buktinya. Kalau saudara lihat di dalam ayat 3, coba saudara perhatikan baik-baik. Ayat 3 bilang apa di situ? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecermaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Apa dibilang di situ?
Perhatikan, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya apa di sini, saudara sekalian? Kalau saya ingin kita dalami bagian ini, Allah mengasihi kita, Dia rela berkorban bagi kita tanpa melihat kebaikan di dalam diri kita, agar kita boleh memahami kasih dan damainya. Namun kalau kita perhatikan, kecantikan dunia mempengaruhi sehingga manusia merasa bahwa hal ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Inilah yang dijelaskan di dalam ayat 3 sampai ayat 6, yang semuanya ini menunjuk kepada kesia-siaan hidup yang tidak tertib, yang hidupnya dalam moral yang rusak dan tidak berguna. Artinya Tuhan mau memberitahu kepada kita, kalau kita sudah beriman kepada Kristus, pengorbanannya inilah yang menjamin kepada kita bahwa kita lepas dari segala kesia-siaan yang membinasakan jiwa kita. Itulah sebabnya orang yang sudah dimenangkan, diselamatkan, dimerdekakan, dibebaskan, dan dihidupkan di dalam Kristus, dia harus benar-benar melihat bahwa pengorbanan Kristus memberikan apa yang kita perlukan, bukan perak dan emas. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, dia berkata, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Artinya apa di sini kalau kita lihat? Bahwa kata mahal mengandung makna memiliki nilai yang tidak terkira. Dalam hal ini, kalau kita ada di dalam Kristus, itu berarti kita menjadi soeh. Dalam bahasa Yunani itu berarti bernilai atau berkualitas unggul, bukan bios. Kalau bios itu tidak bernilai, kualitasnya rendah. Kalau sekarang KW gitu ya, atau tidak berguna, tidak bermanfaat, sia-sia hidup kita. Jadi sebagai orang benar, kita punya soeh ya, karena kita tidak lagi mewarisi dosa. Masa lalu atau kehidupan sekarang di dalam Kristus diwarnai dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah, bukan diwarnai dengan kutuk atau moral yang rusak. Inilah makna kematian Kristus. Jadi kalau kita memaknai kematian Kristus, di mana kita sudah dibebaskan dari kesia-siaan cara hidup duniawi, berarti kita harus mengenakan soe. Amin. Karena soe inilah yang harus menjadi citra di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita perhatikan ayat 1 di dalam Efesus pasal 5. Kalau kita sudah memahami makna kematian Kristus yang sesungguhnya, mari kembali ke ayat 1. Firman Tuhan bilang apa di situ? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Istilah penurut dalam bahasa Yunani itu adalah mimetes. Lebih tepat diterjemahkan peniru. Tapi saya coba menambahkan satu terjemahan yang baik untuk kita melihat kata mimetes, yaitu mengenakan. Jadi ini bukan seperti topeng atau sandiwara, bukan. Tapi ini lebih cenderung dan lebih dalam maknanya. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita meniru Tuhan dan mengenakan gaya hidup surgawi. Jadi orang-orang yang tadi, yang disebutkan tadi di sini, bahwa dia menyadari tentang makna kematian sebagai kekayaan kasih dan anugerah Allah bagi orang berdosa, tetapi juga untuk membebaskan kita dari kesia-siaan cara hidup yang duniawi. Berarti di dalam bagian ini dia diharuskan meniru dia dan mengenakan gaya hidup surgawi. Siapa dia di sini? Dia yang di sini yang pasti adalah Yesus Kristus. Makanya Alkitab bilang begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, menarik. Kenapa Paulus bicara ini pada orang-orang Efesus? Karena ada banyak yang terpikat
dan terpengaruh dengan ajaran yang tidak sehat, sehingga mereka mengenakan gaya hidup surgawi. Ini yang dihilangkan, sehingga yang mereka kenakan adalah gaya hidup duniawi. Inilah yang disebut kehidupan yang lama. Makanya orang kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan di situ, biarlah yang berlalu, tapi yang datang adalah yang baru. Berarti kita sudah mengenakan kehidupan yang baru, dan itu disebut ciptaan yang baru. Kita ada di sini saat kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru dalam iman kepada Kristus. Berarti kita memiliki kodrat ilahi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian, dan 1 Petrus 1 ayat 4, sudah selayaknya orang yang memiliki kodrat ilahi bertingkah laku dalam kodrat yang baru. Orang Kristen hidupnya harus serupa dengan Kristus. Ini yang penting dalam hidup kita. Jadi harus balik ke ayat 1. Kalau kita memaknai kematian Kristus dalam ayat 2, jangan pergi ke ayat 3, 4, dan 5. Balik ke ayat 1, menjadi penurut Allah. Ya, inilah yang sangat luar biasa di dalam bagian ini. Jadi saya ingin memberitahu, ada satu pernyataan begini, ingat, harus Kristus atau neraka, dan mengabaikan yang satu berarti memilih yang lain. Remember, it must be Christ or hell, and to neglect the one is to choose the other. Luar biasa dia bilang begitu. Kita dikasih pilihan, Kristus atau neraka. Kita mengabaikan yang satu berarti memilih yang satu. Kalau kita mengabaikan Kristus berarti kita pilih neraka. Kalau kita mengabaikan neraka berarti kita pilih Kristus. Ada di tangan kita. Kalau kita di dalam Kristus, tidak mungkin kita akan pilih hell, tetapi Christ. Amin. Apa yang kita bisa simpulkan dalam bagian ini? 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam bahasa sehari-hari dia bilang begini, tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Sekali lagi saya baca buat saudara, tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Kalau terjemahan baru bilang begini, ya, surat Yohanes yang ketiga, karena ini memang cuma satu pasal, lihat ayat 4, dia bilang apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan lagi kita mempergunakan kehidupan kita untuk mempermainkan Tuhan, atau hidup dalam kesia-siaan, atau cara-cara hidup yang tidak memuliakan Allah. Apapun modelnya, apapun caranya, apapun polanya, batasi dan tidak boleh mengenakan itu. Mari kenakan gaya hidup sorgawi. Itulah makna dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkannya, merenungkannya. Tapi juga kami rindu Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan, supaya kami dapat bersama-sama menjadi pelaku firman
sehingga kehidupan kami bukan hanya berkenan kepada Engkau, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang lain, bagi orang-orang di dunia kerja kami, tapi juga bagi saudara-saudara seiman dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni segala keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kami. Biar kiranya kami senantiasa layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mati bagi dosa kami. Engkau sudah beri kami anugerah, tapi juga Engkau sudah memberi kami kebebasan untuk masuk dalam kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, tapi kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku ingin makan hidangan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sesungguhnya, aku takkan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menikmati perjamuan, saya mengajak kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Dan betapa Dia peduli akan hidup kita. Ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, menyerahkan seluruh hidup untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Biar Dia boleh berkenan untuk memberkati kita, sehingga ketika kita ada dalam perjamuan ini dan memperingati kematian Kristus, kita semua diberikan kelegaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di sorga, kami siap masuk dalam perjamuan Tuhan. Menolong kami sekalian untuk bisa benar-benar
dengan hati yang tertuju kepadamu. Kami mengingat bahwa kematian-Mu adalah untuk jiwa kami, supaya kami dimurnikan dan diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan yang ada di rumah, mari, ada wadah yang sudah diberikan oleh panitia kepada kita semua, dan di wadah itu ada hosti dan juga anggur. Mari kita buka, ambil hostinya. Sudah? Mari kita angkat. Dan firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari bersama-sama kita makan roti sebagai lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam memakan roti ini sebagai bukti kasih kami kepada Engkau, mau tunduk dan setia kepadamu, karena Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang layak, yang bernilai dan kekal di hadapan-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu bagi kami, dan terima kasih kami sudah bersama-sama menikmatinya sebagai lambang pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita ambil anggur yang ada di tangan saudara, kita buka bersama-sama. Mari kita angkat. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari angkat dan minum bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk darah-Mu yang mahal Kau boleh curahkan bagi kami di atas kayu salib. Tidak ada hal yang bernilai, yang berharga selain darah-Mu yang Kau boleh tumpahkan bagi kami untuk menyelesaikan setiap kutuk dosa dalam hidup kami.
Dan terima kasih hari ini kami boleh memperingatinya. Inilah kami Tuhan, senantiasa kuduskan dan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga memberkati masing-masing pribadi kami, keluarga kami, segala aktivitas kami, dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah mengikuti perjamuan Tuhan. Biarlah itu semua tidak berlalu sia-sia. Firman yang ditaburkan hari ini juga menjadi kekuatan, dan semakin kita mengasihi dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan harus dihidupi dan kita boleh menjadi pelaku-pelakunya. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi kehidupan yang sempurna buat kita. Kita nyatakan give thanks. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai yang memberikan sentosa dalam jiwa kami. Hari ini kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami, melawat kami, dan meneguhkan keyakinan yang kuat bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kau rela mati bagi kami dan tuntaskan semua hal yang membatasi hubungan kami dengan Tuhan, sehingga membawa kami untuk merasakan jamahan dan kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian Jumat Agung hari ini. Kami bersyukur Engkau telah memimpin dan memberikan sentosa dalam jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan penebusan dalam Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dalam Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Besar Amin. anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.